Indonesia, selain alam baharinya yang memesona, keanekaragaman hayati lautnya merupakan yang terbesar di dunia. Ada banyak macam hasil laut selain ikan dan beragam cara untuk menangkapnya. Setiap daerah memiliki tradisinya tersendiri, begitupun olahan hasil lautnya yang menggugah selera. Petualangan dimulai dari Desa Mandel, Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kami akan ikut perjalanan masyarakat menuju rumah laut. Karena memang selain punya rumah di sini, di desa untuk tinggal, mereka juga punya rumah laut yang kira-kira jaraknya 1 jam dari sini. Makanya tuh, karena kita mau nginap beberapa hari, bawaannya juga banyak. Perjalanan yang akan kami tempuh hanya sekitar 1 jam lamanya. Tapi tak semudah itu, gelombang kadang harus kami hantam. Namun itulah tantangan dalam berpetualang. Ganasnya Laut Banda tak menciutkan nyali sang motoris. Sebagian dari mereka menganggap liak-liuk ombak justru menjadi hal yang ditunggu-tunggu untuk bisa sedikit beratraksi dengan kapal-kapal mereka. Wow, benar-benar luar biasa ya. Kita udah mau sampai, lihat udah kelihatan rumah lautnya. Masyarakat sebutnya Toado. Dan kalau kita lihat ini di kanan kiri itu memang lautan lepas, tapi Toado aman dari ombak-ombak besar karena memang banyak pohon-pohon bakau yang jadi benteng pertahanannya dari ombak-ombak besar. Gugusan bakau menjadi pelindung utama pemukiman mereka dari kencangnya ombak dan kuatnya angin bertiup. Dilihat dari jauh, komplek rumah laut Toado ini cukup besar, memanjang seperti kampung pada umumnya. Sebagian orang menyebutnya rumah Bajo dan menjuluki mereka dengan Kampung Bajo. Tetapi mereka adalah warga Banggai asli. Mama, ini rumah Mama ya? Iya, ini rumah saya. Ini sebenarnya kalau dilihat sih seperti rumah-rumah pada umumnya. Mama ada dapurnya, ada tempat istirahatnya. Tapi ini benar-benar tempat saya berpijak. Ini benar-benar cuma bambu saja. Terus gentengnya juga dari kayu, daun rumbia ya? Iya, daun Iya, rumbia. Mama. Ini tidak jatuh kah Mama, aman? Tidak. Karena setiap saya melangkah, Tidak. saya takut Tidak jatuh. Kayak apa-apa. bambunya berderak. Nyit, nyit. Tidak apa-apa. Jatuh, habislah sudah ke laut. Nyit. 100% warga desa Buang-Buang itu berprofesi sebagai nelayan. Jadi juga beragam nih cara mereka menangkap hasil laut. Ada yang pakai jala, ada yang pakai bubu, ada yang pakai pancingan, tergantung target burunya apa. Nah, kalau sekarang saya sama papa-papa di sini mau nangkap sotong. Jadi pakai caranya adalah nyingke. Seperti apa nyingke itu? Saya nanti mau belajar sama papa-papa. Di perairan Buang-Buang, berburu menggunakan teknik nyingke bukan lagi cerita baru. Bahkan sudah menjadi teknik perburuan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi sebelum mulai nyingke, kita harus berpatroli dulu pertamanya. Cari di mana kira-kira lokasi sotongnya berada. Di tempat lain, seperti Luwuk misalnya, teknik ini digunakan untuk berburu ikan di muara dengan cara menjebak ikan laut yang hendak bermigrasi ke sungai. Tetapi di sini, nyingke hanya dilakukan untuk berburu sotong yang sedang berkeliaran di atas karang perairan dangkal. Dan itu nama alat yang lagi papa pasang namanya tombulan. Jadi itu sebagai penyangga tempat kita berdiri nanti. Dan biasanya sih dibuat dari kayu bakau ya Om. Kayu bakau yang memang panjangnya sekitar 3 meter. Dan nanti untuk nombak sotongnya kita pakai alat sosoat. Nah ini. Sosoatnya terbuat dari bambu. Panjangnya kurang lebih sama kayak tombulan. Tapi ini poinnya, di ujungnya ada 3 mata tombak.
yang tajam buat tusuk sotongnya nanti di bawah. Gini toh? Tiga tiang kayu yang bersilangan inilah yang akan menopang badan saya dari ombak dan juga angin. Meski hanya dipasangkan begitu saja ke pasir, mereka tetap terasa kokoh. Sekarang kalau saya disuruh pilih duduk di perahu atau duduk di tombulan ini, saya kayaknya akan tetap lebih pilih duduk di sini deh, karena ternyata tuh ini alatnya benar-benar kuat dan steady. Jadi memang di sini dirancang sedemikian rupa supaya bergerak seperti apapun, dia tetap kuat bisa menopang badan kita. Dan ini nih alat saya. Ini bukan buat manggil tukang bakso ya atau manggil maling, tapi ini nanti buat panggil sotongnya supaya datang. Ikan nus atau sotong memiliki wilayah hidup yang luas, meliputi sungai, danau, bahkan lautan. Jadi kita memang sengaja nih tombula-tombula ke rumahnya si sotong. Batu-batu yang ada di bawah saya ini. Karena itu supaya memancing, supaya sotongnya keluar atau sotongnya menghampiri anaknya, telur-telurnya yang ada di situ. Sudah hampir setengah jam menunggu, sotong tak juga datang. Tiba-tiba wajah Om Pau dan Papa Aru mulai berubah. Matanya jeli mengamati gerak di bawah sana. Wah, semoga ini pertanda baik ya. Papa mau jagon! Akhirnya setelah kami menunggu 10 purnama di sini, binatang yang namanya sotong muncul juga ke permukaan. Mana Om, kasih tunjuk? Sotong sering juga diartikan sama dengan cumi-cumi karena bentuknya yang serupa. Meski sama-sama masuk dalam kelas Cephalopoda atau pemilik kaki di kepala, tetapi sotong dan cumi memiliki struktur tubuh yang berbeda. Besar ya Om ini. Wah, berat juga. Kalau untuk saya yang baru pertama kali lihat sotong, menurut saya ini bentuknya persis kayak cumi-cumi. Cuma bedanya yang pasti dari ukurannya lebih besar sama satu lagi. Dia punya cangkang yang keras. Nah, dengan dapat 2 sotong sebenarnya hari ini, itu membuktikan kalau papa sama mama sotong bekerja sama dengan baik. Karena biasa setelah betinanya bertelur di bawah, kemudian pergi, nanti ada beberapa jantan yang ikut jaga telurnya. Jadi kalau sudah dapat 1, biasanya akan terus dapat yang lain. Jadi, saya masih ada kesempatan untuk dapat ya Om. Masih ada kesempatan, jadi saya tidak mau berhenti mencoba. Disimpan di mana? Oh, situ perahu. Semangat dan rasa penasaran untuk mendapatkan sotong masih tetap ada. Tapi apa daya, ombak semakin kencang dan tinggi. Sepertinya perburuan harus segera diakhiri. Karena sudah pasang, badan sudah pegal-pegal juga, jadi kita harus kembali ke darat ya Om. Ayo. Sebelah mana? Dah, Papa. Dah. Dan sekarang waktunya icip-icip. Ajus atau ibu dalam bahasa Banggai meracik hasil buruan dengan bumbu kayak setelah dicuci bersih, saatnya menghaluskan cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan pala. Ditumis bersama dengan serai. Harumnya luar biasa. Enak, padahal tuh makan apa Kak Mama? Sotong. Makan sotong. Selamat datang di warung makan buang-buang. Tempat kita membuang semua hasil laut yang kita dapat sendiri ke dalam perut ya Mama. Karena memang di sini hasil lautnya melimpah sekali. Itu karena setiap orang ngambil ikan, sotong, cumi, kepiting dan semuanya, gurita
Itu masih dengan, nah banyak sekali tuh Mama. Semuanya itu diambil dengan cara yang ramah lingkungan dan tradisional. Jadi setiap hari masyarakat desa Buang-Buang masih bisa nih menikmati makanan enak seperti ini. Hari ini kita makan apa tadi Mama Laila namanya? Kari sotong. Kari sotong ala mama-mama desa Buang-Buang. Dan rasanya juara, itu satu kata yang menandakan kari sotong ini. Petualangan pun berlanjut. Mari menjelajah negerinya para raja, Raja Ampat. Ya, jejak petualang masih belum habis menikmati cantiknya sekeping surga Raja Ampat. Pulau-pulau cantik dan eksotis masih membius untuk bisa berpetualang lebih lama. Tak cuma punya tawaran pulau-pulau kars khas perairan Papua, tapi ada juga kampung tradisional yang punya keramahan memikat, dan salah satunya Dorekar. Setelah perjalanan panjang, rasa lelah langsung tergantikan saat melihat warga yang berkumpul di kejauhan. Kita udah sampai di kampung Dorekar dan lihat itu semua anak-anak kecil satu kampung kayak pada ngumpul nyambutin jejak petualang. Saya seneng banget. Kakak kemana-mu seneng banget. Jadi ini kebiasaannya masyarakat Dorekar kalau ada tamu, satu kampung semuanya kumpul buat menyambut tamunya. Ini tandanya kita diterima dengan senang hati sebagai saudara di sini. Seru banget. Budaya penyambutan tamu merupakan ciri masyarakat Dorekar. Selain itu, sebagai warga pesisir, orang-orang di Dorekar juga punya karakter yang ramah dan terbuka. Dorekar tak cuma punya pemandangan alam yang cantik dan keramahan warga. Kampung ini juga punya hasil laut yang berlimpah, salah satunya lobster. Lobster laut biasanya hidup di perairan berkarang dan berpasir. Untuk mencari hewan yang satu ini, lubang-lubang di karang menjadi sasaran perburuan. Yeay! Ini dapat satu lobsternya, ini jenisnya lobster bambu. Tadi agak PR juga ngejarnya karena dia kalau di air cepet banget. Jadi begitu saya lihat langsung masuk lagi ke rumahnya. Tapi untuk antenanya panjang, jadi bisa langsung dijerat pakai jebakan. Hore! Satu. Panulirus penicillatus atau lobster bambu punya area hidup mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik bagian timur. Biasanya bersembunyi dan berkembang biak di balik karang-karang berpasir. Antropoda atau hewan dengan badan beruas ini biasanya ada di perairan dangkal hingga kedalaman 100 meter. Saya dan tim sudah dapat 1, 2, 3 lobster. Cukup sudah. Abis ini kita mau masak pastinya. Lobster yang di Jakarta saja rasanya sudah enak, apalagi ini yang fresh, diambil langsung dari rumahnya. Gak sabar. Tadam! Biasanya pernah saya lihat lobster itu diolahnya jadi makanan yang asin-asin. Kayak dikasih saus tiram, saus rica-rica, digoreng. Tapi kalau di Dorekar beda ya Mama. Kita bakal buat kue lobster. Yap, kue lobster. Benar-benar membuat saya penasaran. Singkong menjadi bahan utama dalam pembuatan kue lobster. Tak lain untuk memberikan rasa gurih dan manis alami. Selain itu, kombinasi singkong dan daging lobster akan menjadi perpaduan gizi dan rasa yang pas di lidah. Untuk membuat kue lobster, lobster mentah tak boleh direbus terlalu matang. Hal ini bertujuan agar ketika proses pengukusan, daging lobster tidak hancur.
Sajian kue lobster dari Kampung Dorekar memang berbeda. Kuliner Papua yang biasanya identik dengan sagu sebagai sumber karbohidrat diganti dengan parutan singkong. Tapi itu cangkang terakhir kan? Tak cukup sampai di situ, campuran bumbu kue lobster pun menggugah selera. Cabai dan bawang dijadikan andalan sebagai kunci untuk menambah rasa. Daun pisang tak hanya sekedar menjadi pembungkus kue lobster. Aneka bahan yang dibungkus daun pisang akan memberikan aroma dan rasa yang semakin istimewa. Set. Mama, ini berapa lama kukusnya? Setengah jam? Gimana kakak, boleh lihat tidak cara mainnya? Daging lobster terkenal punya kandungan asam amino esensial yang tinggi, sehingga sangat baik untuk perkembangan sel otak serta sumber energi untuk tubuh. Selain itu, mengkonsumsi lobster juga bermanfaat bagi perbaikan jaringan sel kulit baru. Contohnya untuk menghilangkan memar dan luka pada tubuh. Namun bagi penderita kolesterol, sebaiknya menghindari memakan olahan berbahan daging lobster yang juga terbukti tinggi kandungan kolesterolnya. Rasanya unik, jadi ini kayak kue timus, tapi kalau kue timusnya dicampurnya gula Jawa. Nah, ini dicampur lobster, jadi timusnya nggak manis tapi asin terus gurih. Enak tapi, kue enak apa tadi mama? Kue enak rawa. Kue enak rawa apa pak? Kue enak rawa, enak mantap artinya. Petualang berlanjut menuju perairan Bangka Belitung. Memanfaatkan jaring untuk meraih berkah laut sudah menjadi mata pencaharian warga sejak lama. Salah satunya menjaring rajungan. Kegiatan ini banyak diminati masyarakat sebagai sumber penghasilan utama dari perburuan hasil laut, seperti di Pantai Membalong. Jaring yang dibuat memanjang ke arah pantai sudah dipasang sehari sebelumnya. Jadi pagi ini nelayan sudah bisa memanen rajungan. Ini jari kan rajungan. Selain rajungan, yang kayak gini buat apa? Dibalikin lagi. Balikin ya pak? Ya balik. Kasihan dia mau hidup. Kasihan dia mau hidup. Waktu panen terbaik rajungan adalah saat peralihan akhir tahun ke awal tahun. Cukup dengan menarik jaring sedikit demi sedikit, rajungan mulai dikumpulkan. Setelah jaring selesai ditarik, kemudian digulung menjadi satu berdasarkan banyaknya kepiting yang ditangkap. Yang paling banyak itu dalam sehari kalau misalnya lagi sekarang nih, dapetnya sekitar 30 sampai 40 kilo ya pak ya. Kalau lagi pas musimnya yang bulan 11-12 itu Kayak 80-an. 80 kilo, 80-100 gitu dapat sehari. Wow, itu berarti ini perahu segunung rajungan. Ini belum selesai semua nih, ini dari tempat kedua, ini baru setengah jalan. Nanti masih ada tempat ketiga, dan biasanya setengah kapal ini penuh dengan jaring-jaring ini semua. Nah, ini sudah selesai direbus dan ternyata di sini setiap para nelayan yang cari rajungan itu sudah ada bayarnya masing-masing, udah ada pembelinya. Ini bapak-bapak ini. Tapi nanti ada orang-orangnya sendiri yang pisahin daging dari kulitnya. Ini belinya sudah rebus ya bapak ya? Sudah matang ya? Belinya tadi sudah matang ya? Sampai hitungan matang ya? Tidak. Para ibu sigap mengupas cangkang rajungan. Setelah dipisahkan bagian cangkang dan badan, kini saatnya mengumpulkan daging rajungan. Setiap ibu memiliki bagiannya masing-masing. Ini begitu sampai sini semua kaki-kaki melayang. Nah, yang besar-besar capitnya dipisah sendiri-sendiri ya kak? Badannya begini dipisah sendiri. Nah, ini kalau misalnya bisa dilihat, sudah terlepas dia dari cangkangnya. Sudah bersih sininya, terus di sini ada seperti apa ya, spons itu udah dibuang.
Nah, begini bentuknya. Nanti baru ini nanti baru dibersihin lagi ya, dikupas lagi. Ini tahap pertamanya. Semuanya terorganisir. Tuh. Dan cepat. Nah, jadi ini kan terbagi-bagi nih, ada yang buat di kakinya aja ya Bu ya. Ada yang dagingnya yang pecah-pecah, yang paling mantap yang ini. Sah. Ini sebutannya flower ya. Seperti kelopak bunga memang. Nah, ini posisinya di sini. Kanan kiri. Ini kayak daging pahanya lah, ini mantep banget. Nah, kalau ini Ibu yang kupas diupah 10.000 per kilo. Nah, jadi ini plastik ini 1 kilo gitu ya. Tadi kan ada bilang, kayaknya waktu pas ngupas cangkang luarnya nggak berbakat, bakatnya. Bu, nggak apa-apa. Ah, baik banget. Tebal. Pengen? Cobain. Ini XL.